Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur buat kasih dan anugerahnya, kita bisa berjumpa kembali dalam PDKT Online hari ini, dalam kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Bagi setiap kita yang hari ini mungkin sedang lemah imannya, apakah itu karena pergumulan atau masalah apapun juga, mari saya ajak kita untuk semua mendengar suara Tuhan lewat firman pada hari ini, biar iman setiap kita semakin diteguhkan dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasanya, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sampaikanlah sabda-Mu ya Tuhan, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama-sama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Hari ini firman yang akan saya bagikan berjudul, Saat kita merasa Tuhan diam, kita harus bagaimana? Apakah ada di antara kita yang pernah merasa, kok kayaknya Tuhan diam aja ya terhadap saya? Atau kok sepertinya Tuhan itu tidak berbuat sesuatu ya atas pergumulan yang saya hadapi? Mungkin hari-hari ini ada sebagian dari kita yang sudah berdoa, atau bahkan mungkin juga sudah berpuasa, tetapi kok sepertinya masih belum juga melihat tanda atau titik terang atas pergumulan setiap kita. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada Anda yang merasa demikian bahwa Anda tidak sendiri. Sebab Daud pun yang punya gelar sebagai orang yang dikenan Tuhan saja pun, ternyata dia juga pernah mengalami apa yang saya dan saudara alami hari-hari ini. Oleh sebab itu saya rindu firman yang akan kita bahas kali ini memberikan kepada kita sebuah pewahyuan, bahkan menambahkan iman setiap kita agar bisa mengerti apa yang harus kita lakukan saat Tuhan serasa diam. Karena saya yakin dan percaya bahwa di tempat yang tersembunyi, secara diam-diam, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita melalui situasi yang kita hadapi, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang senantiasa percaya kepadanya. Ada amin saudara? Mari kita langsung buka firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dengan judul perikop yang ada di Alkitab kita, Tuhan Perisaiku. Kita baca dulu dari ayat yang pertama, dikatakan demikian firman Tuhan. Dari Daud, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Saya rasa kebanyakan dari kita sudah tahu dari cerita-cerita yang ada di Alkitab, kalau di sepanjang hidupnya, Daud itu mengalami banyak sekali gejolak di dalam kehidupannya. Berkali-kali Daud itu nyaris kehilangan nyawanya. Demikian pula halnya dengan kita yang tidak tentu persis mengalami apa yang Daud alami, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa siapapun kita pasti pernah mengalami atau sedang mengalami mungkin apa yang namanya gejolak atau masalah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita sangat perlu penyertaan Tuhan, bahkan pembelaannya yang nyata di dalam setiap langkah serta keputusan di dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan itu tidak tentu selalu bekerja atau memberikan jawaban doa persis seperti apa yang kita rancang atau kita duga, atau mungkin kita merasa sepertinya Tuhan itu seolah-olah berdiam terhadap kita. Seperti apa yang Daud alami dalam ayat pertama yang kita baca barusan tadi, di mana Daud berkata, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku." Kalau saja seorang Daud bisa merasa begini, berarti tentu sangat normal bagi kita kalau merasa terkadang Tuhan itu seolah atau kelihatannya diam.
Daud adalah seorang yang beriman, tetapi dia juga jujur menulis Mazmur ini dengan berkata, "Tuhan, janganlah berdiam terhadap aku." Apa yang Daud katakan ini sama sekali bukanlah sebuah tuduhan kepada Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah keluhan hati yang jujur dari pribadi seorang Daud, dan Tuhan pun menerimanya. Makanya hari ini menjadi firman yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kala itu Daud sedang curhat sama Tuhan. Dia sedang masuk hadirat Tuhan, mencurahkan semua isi hatinya. Atau dalam bahasa sehari-hari, Daud kira-kira berkata begini kepada Tuhan, "Tuhan, aku merasa kok Engkau berdiam diri ya terhadap aku." Dan dari sini kita juga bisa semakin dikuatkan kalau ternyata firman Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu benar-benar relevan buat kita. Sebab itu janganlah kita itu jemu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman. Sebab firman Tuhan itu sungguh luar biasa mampu untuk menjangkau setiap kita di dalam setiap apapun level pergumulan kita. Namun Daud tidak berhenti sampai di situ. Dia lanjut berkata dalam Mazmurnya dengan kalimat di ayat 1b, "Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Kayaknya memang saat itu Daud sedang mengalami suatu ancaman yang sangat-sangat serius. Sampai-sampai dia berkata, "Kalau Engkau tidak tolong aku Tuhan, maka sebentar lagi aku pasti akan mati terbunuh." Saudara, kalau kita berdoa, maka berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kita memang benar-benar serius dengan apa yang kita doakan, janganlah kita gampang untuk menyerah. Dan waktu kita berdoa, selalulah untuk mempersiapkan diri, mengantisipasi semua jawaban yang nyata dari Allah. Doa adalah sebuah pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, maka berdoalah sampai kita memperoleh jawaban. Tetapi jangan lupa untuk selalu menjaga hati agar jangan mudah kecewa. Memangnya kita ini siapa? Bisa sampai kecewa sama Yang Maha Kuasa, ya kan? Teruslah berdoa dan berdoalah sampai sesuatu terjadi. Ibarat seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Biasanya pintu itu tidak langsung terbuka dengan hanya sekali mengetuk. Tetapi butuh berkali-kali kita mengetuk pintu, baru pintu itu dibukakan. Maka dari itu ketoklah terus sampai pintu itu dibuka bagimu. Tetapi jangan lekas untuk kecewa. Karena banyak dari kita baru satu kali mengetok pintu, baru satu kali berdoa, belum apa-apa, sudah menyerah. Dari Mazmur Daud ini mungkin kita bisa melihat sepertinya Daud terkesan memaksa agar sesuatu terjadi. Namun dalam hal ini dia berdoa dengan tidak menuntut Tuhan, atau dia marah-marah, atau bahkan dia mengancam sorga. Tidak, saudara. Daud berdoa dengan tekad hati, namun Daud juga mendoakannya dengan rendah hati. Alias dia tahu diri bahwa Tuhan tetaplah Tuhan, dan manusia tetaplah manusia. Tuhanlah majikan, dan kitalah hamba-hambanya. Daud berkata, "Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Dengan rendah hati Daud berkata, "Tuhan, please jawablah doaku. Kalau Engkau enggak menjawab doaku, niscaya pastilah aku akan seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Maka hati Tuhan pun masyigul mendengar doa Daud. Kita tidak tahu kenapa kadang-kadang doa itu ada yang dijawab secara langsung, ada yang dijawab instan, ada yang progresif, atau ada yang seolah-olah terlambat di mata kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang tekun mencari Tuhan pasti akan menemukan. Tidak ada orang yang meminta, tidak mendapat. Tidak ada orang yang mencari, tidak menemukan. Tidak orang yang mengetok, pintu tidak dibukakan. Bukankah itu adalah firman Tuhan yang ada dalam Matius 7 ayat 7? Tugas kitalah untuk tidak mudah kecewa. Terus tekun berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu berdoa. Dari cerita Daud ini kita tahu bahwa doa itu bukanlah dipakai sebagai sarana untuk menenangkan diri. Sekalipun ketika kita berdoa, kita akan memperoleh ketenangan. Namun, doa itu sungguhan dipakai untuk memperoleh jawaban dari Tuhan. Asalkan kembali lagi kita selalu ingat, kalau doamu belum dijawab, atau kalau jawaban doamu itu berbeda dengan apa yang kau doakan, janganlah kita lekas untuk kecewa.
Selanjutnya di ayat 2 dikatakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ketika Daud merasa Tuhan diam saja, kita bisa lihat di ayat 2b ini apa yang Daud lakukan. Dikatakan di sana bahwa Daud mengangkat tangannya ke arah tempatmu yang maha kudus. Postur Daud mengangkat tangan dalam ayat ini digambarkan seperti seorang hamba yang sedang memohon sesuatu dari tuannya. Daud pada saat itu sudah nyaris kehilangan nyawa, dan dia merasa sepertinya Tuhan terlambat menjawab doanya. Mujizat tidak juga kunjung datang. Tetapi hal itu tidak membuat Daud menjadi kepahitan. Justru dia semakin merendah dan melembut hatinya, dan semakin merasa kalau dia itu tidak layak di hadapan Tuhan. Disinilah yang namanya doa itu juga berfungsi sebagai sarana kita untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan, seperti seorang pengemis yang memohon sedekah dan belas kasihan dari seorang yang mulia dan kaya di atas sana. Sebab kalau Tuhan serasa diam atau kenapa jawaban doa kita itu terkesan terlambat dijawab, semua itu adalah kedaulatannya Tuhan. Mari kita belajar dari Daud, menghamba seperti Daud yang mengangkat tangannya kepada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, sebab justru itulah yang nantinya akan mempercepat jawaban doa kita. Dengan cara Daud ini, hati Tuhan tertuju kepadanya. Meskipun kala itu Daud ini sudah diurapi untuk menjadi raja, tetapi dia tahu siapa dan apa posisinya di hadapan Tuhan. Sebab itu peduli amat kalau Anda adalah orang yang sukses, pengusaha, atau orang yang berpengaruh sekalipun. Janganlah pernah keraskan hatimu. Karena sehebat-hebatnya manusia, di atas kita ada raja di atas segala raja, dan dia tidak harus menjawab doamu. Makanya kalau Tuhan terasa diam, yang mana kemungkinan besar Tuhan itu tidak sungguhan diam, karena saya percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukan diam, tetapi dia secara diam-diam sedang bekerja, mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil di dalam rencananya. Tetapi kalaupun misalkan Tuhan itu benar-benar diam, maka itu pun adalah haknya Tuhan, ya kan? Dan kita pun juga punya hak dan kewajiban untuk bisa terus menghamba kepadanya. Seperti Daud yang mengemis di depan pintunya Tuhan, di bawah kaki Kristus, dan berkata, Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan demikian, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Di ayat 3 ini, waktu Tuhan serasa diam dalam hidup Daud, Daud memohon kepada Tuhan, janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik. Maksudnya apa? Maksudnya Daud bukan hanya ingin agar Tuhan membebaskannya dari yang jahat, tetapi Daud rindu agar Tuhan juga membebaskan dia dari segala kemungkinan yang bisa membuatnya menjadi orang yang jahat. Daud tidak mau hatinya menjadi jahat dan terseret di dalam roh kekecewaan, kepahitan, apalagi sampai kecewa kepada Tuhan. Dia juga tidak mau menjadi orang yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Ibaratkan orang yang suka menusuk, dalam tanda kutip, orang lain dari belakang. Tetapi Daud di sini memohon kepada Tuhan untuk membebaskannya dari segala pencobaan yang dapat membuat hatinya berubah setia atau menjadi kepahitan, marah, serta kecewa. Lalu selanjutnya di ayat yang keempat dikatakan demikian, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Di ayat 4 ini Daud berkata, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Maksudnya, sekalipun Tuhan tampak diam, namun Daud yakin kalau di ujung nanti akan ada pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau sekarang Tuhan itu seolah-olah atau tampak diam dan mengabaikan dirinya yang sedang diperlakukan tidak adil oleh musuh-musuhnya, Daud ini yakin dan percaya bahwa di ujung nanti akan ada keadilan yang daripada Tuhan.
Diamnya Tuhan itu tidak berarti bahwa Tuhan itu cuek terhadap keadaan maupun kesengsaraan yang dialami oleh Daud akibat ketidakadilan dunia. Sebab Tuhan sesungguhnya tidak pernah mengabaikan kita. Tetapi memang semuanya itu terjadi seturut dengan waktunya Tuhan. Daud tidak memakai doanya itu untuk melampiaskan hawa nafsu amarahnya. Malah Daud justru memakai doanya untuk belajar mengampuni. Lalu kemudian di ayat yang terakhir, ayat kelima dikatakan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Di ayat ini Daud bukan hendak mensyukuri kejatuhan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tetapi di sini Daud hendak berkata, sekalipun sekarang ini segala sesuatu kelihatannya serba tidak enak dan tampak mengecewakan, namun imannya tetap setia dan Daud bersyukur kepada Tuhan kalau dia tidak berada di dalam golongan orang-orang yang harus berhadapan dengan Tuhan. Sebab keadilan Tuhan itu nanti akan dinyatakan tepat pada waktunya Tuhan. Dan bagian kita sekarang adalah untuk tetap setia dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. 3 poin dari sharing hari ini yang berjudul saat kita merasa Tuhan tampak diam, apa yang harus kita lakukan? Maka poin pertama, saat kita merasa Tuhan diam, teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan janganlah mudah atau lekas untuk kecewa. Poin kedua, saat kita merasa Tuhan diam, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, agar jangan kita ikut terseret menjadi jahat. Dan poin ketiga atau poin terakhir, saat kita merasa Tuhan diam, tetaplah taat dan setia pada perintah Tuhan. Demikian sharing hari ini. Saya percaya bersama Tuhan Yesus, semua kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami yang hari ini sedang berada dalam pergumulan. Sekalipun terkadang kami merasa seolah-olah Tuhan berdiam diri terhadap kami, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang senantiasa berharap kepadamu. Bekerjalah senantiasa dalam hidup kami ya Tuhan, sebab kami percaya hanya Engkaulah yang mampu dan sanggup untuk menjadikan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.